Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Triana Afni, Unit 2, NIM 1906030401. Saya dari kelompok 9 dengan Nova Safitri yang berjudul Analisis Arus Kas. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Nova Safitri, makalah yang berjudul Arus Kas. C. Pengelompokan perubahan dalam neraca. Penelusuran laporan aliran kas melalui neraca. Penyebab perubahan kas dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu seperti investasi, pendanaan, dan operasi. 3. Analisis mengelompokkan perubahan di neraca ke dalam 3 kelompok tersebut. Perubahan dalam neraca operasi: kenaikan atau penurunan piutang dagang, kenaikan atau penurunan persediaan, kenaikan atau penurunan aktiva lancar lainnya, akumulasi depresiasi, hutang dagang, hutang lancar lainnya, hutang pajak, laba bersih. Perubahan dalam neraca seperti pendanaan, hutang wesel, bagian hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang, hutang non-lancar lainnya, saham biasa dan agio saham, dividen, pembelian saham kembali, treasury stock. Perubahan dalam neraca investasi seperti investasi pada surat-surat berharga, bentuk pabrik dan peralatan, harga perolehan aset lainnya. Terus contoh penyusunan laporan aliran kas: penerima premi, penerima klaim asuransi, dan penerimaan lain-lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi seperti penerimaan hasil investasi, pencairan deposito, pencairan obligasi, hasil penjualan saham dan obligasi, hasil penjual aset tetap. Arus kas dari aktivitas operasi di laba bersih sebelum pajak menyesuaikan untuk beban non kas, penyusutan aset tetap, seperti kas bersih, dan untuk aktivitas pendanaan, kenaikan kas bersih, saldo kas dan setara dari kas awal periode, saldo kas dan setara dan akhir periode. Seperti arus kas dari aktivitas pendanaan seperti hasil emisi saham, penerimaan pinjaman subordinasi, pembayaran dividen. Arus kas dari aktivitas investasi, penyusunan untuk non kas, beban penyusutan investasi, beban anuitasi investasi. Kenaikan kewajiban polis manfaat masa depan, estimasi kewajiban klaim. Untuk klaim utang klaim premi belum merupakan pendapatan. Kas dihasilkan oleh operasi utama asuransi, pembayaran PPh, badan pembayaran bunga, arus kas dan operasi, dan lain-lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi laba bersih sebelum pajak, penyusunan untuk beban non kas, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, saldo kas dan setara kas akhir periode. Laporan arus kas metode tidak langsung seperti PT Asuransi Jiwa ABC. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Arus kas aktivitas investasi, perolahan investasi lainnya. Arus kas aktivitas operasi, pembayaran beban
umum dan administrasi pembiayaan klaim. Dan kesimpulannya aliran yang keluar pada tahap ini terutama dari kegiatan pendanaan financing, yaitu pembayaran dividen, pembayaran bunga dan pokok pinjaman aliran kas bisa dihasilkan dari investasi dan operasi akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi utang-utang. Pada tahap ini kecenderungan adalah aliran kas net yang negatif. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama yaitu mengenai laporan. Soal pertama, mengenai laporan laba rugi, apakah terdapat perbedaan antara laporan laba rugi di dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Jika ada, tolong jelaskan di mana letak perbedaannya. Yang kedua, di perusahaan perkebunan metode mana yang sering dipakai? Soal yang ketiga, apakah kekurangan dan kelebihan dari format penyajian bertahap dan format satu tahap mana yang lebih baik usaha pakai? 3 pertanyaan sudah saya jelaskan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.